Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai misteri cincin Nabi Sulaiman atau yang sering disebut Solomon Ring. Sebagian menyebutnya dengan Seal of Solomon. Namun orang-orang Arab menamai cincin ini dengan nama Khotam Sulaiman. Konon, cincin Nabi Sulaiman ini memiliki kekuatan luar biasa. Bagi siapa yang mengenakan cincin ini, ia dapat menundukkan semua makhluk, termasuk jin dan juga iblis, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu, dari mana asal cincin tersebut? Dan di manakah keberadaan cincin Nabi Sulaiman saat ini? Nabi Sulaiman sendiri merupakan salah satu nabi sekaligus raja yang memiliki begitu banyak mukjizat luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga diberkahi dengan kekayaan yang tak seorang pun mampu menandinginya, sesuai dengan doa yang pernah beliau panjatkan yang tertuang dalam Al-Quran Surat Shad ayat 35, yang artinya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Nabi Sulaiman memiliki sebuah kerajaan dengan kekuasaan yang meliputi seluruh dunia. Beliau termasuk dari 4 orang yang pernah menguasai dunia, atau orang yang pernah menjadi raja dunia. Seperti yang pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa raja bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk kedua mukmin itu ialah Dzulkarnain dan Nabi Sulaiman. Sedangkan 2 raja kafir yang pernah menguasai dunia adalah Namrud dan Bukhtannasar atau Nebukadnezar. Dalam berbagai riwayat, Nabi Sulaiman dikatakan memiliki cincin yang selalu beliau kenakan. Nabi Sulaiman pun sangat jarang melepas cincin ini. Beliau hanya melepasnya ketika hendak masuk kamar mandi atau tempat-tempat kotor lainnya. Hal ini disebabkan karena di cincin tersebut terdapat tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Lantas, dari mana asal cincin ini? Ada 3 versi mengenai dari manakah cincin Nabi Sulaiman ini berasal. Yang pertama, cincin itu adalah warisan dari ayahnya, yakni Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman sendirilah yang membuat cincin tersebut. Dan yang ketiga, ada pula riwayat yang mengatakan bahwasanya cincin tersebut berasal dari langit. Syekh Wahab bin Munabih mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki 4 sisi. Di antara sisinya tertulis pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad yang berbunyi, "Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Pada sisi kedua tertulis, "Wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki." Pada sisi ketiga tertulis, "Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah." Dan pada sisi keempat bertuliskan, "Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, yang tidak ada sekutu bagimu." Namun jika dalam versi Yahudi, dikatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman ini berbentuk heksagram, yang jika dilihat seperti segitiga yang dirangkai menyerupai bintang. Orang Yahudi menamai bentuk heksagram itu dengan nama Bintang David atau Bintang Daud. Cincin ini diyakini memiliki kekuatan magis yang luar biasa, sehingga sampai saat ini Solomon Ring menjadi salah satu benda paling dicari umat manusia. Namun sejak 3000 tahun yang lalu sampai hari ini, tak satu pun orang yang berhasil menemukannya. Banyak yang meyakini cincin itu dapat menaklukkan seluruh makhluk hidup termasuk jin dan iblis, supaya tunduk kepada orang yang memiliki cincin tersebut. Mungkin sebab alasan itulah banyak yang mencari keberadaan cincin Nabi Sulaiman ini. Padahal dalam sudut pandang Islam, pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika seluruh makhluk di muka bumi tunduk pada Nabi Sulaiman, itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cincin Nabi Sulaiman sama halnya seperti tongkat Nabi Musa
yang dengan tongkat itu Nabi Musa bisa membelah lautan. Ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Padahal Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Nabi Musa hanya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah tongkat itu dipukulkan ke tanah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lautan itu pun terbelah. Atas izin Allah ini jugalah tongkat Nabi Musa juga bisa berubah menjadi ular, dan juga tongkat itu mampu membuat batu mengeluarkan air. Jadi, sebenarnya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat dan cincin itu hanyalah benda biasa. Inilah yang harus kita yakini sebagai umat Islam, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak dapat dipungkiri, masih banyak sekali yang mempercayai bahwa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman memiliki kekuatan luar biasa. Hal ini membuat kedua benda itu tercatat menjadi benda paling bersejarah yang sampai saat ini pun masih dicari tentang keberadaannya. Tim arkeolog dari beberapa negara masih mencari-cari hingga saat ini. Sekali lagi, sebagai umat Islam kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.